Ini dia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat, sebuah kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kekayaan berlimpah dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan. Kabupaten Bandung Barat berdiri sejak diajukannya pemekaran pada tahun 1999 melalui surat permohonan Bupati bernomor 135-1235-Tapem tanggal 22 Juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Dengan kekayaan alam limpah, kekayaan alam di Bandung Barat ini sudah selayaknya harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk membentuk tanggung jawab, keterbukaan, dan peran pemerintah daerah, serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan nomor 5 tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dilanjutkan 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2017, dibentuklah tentang peran fungsi dan rincian tugas Dinas Lingkungan Hidup melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat nomor 37 tahun 2017. Berawal dari Kantor Lingkungan Hidup, kini Bandung Barat memiliki sebuah Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan suburusan persampahan, bidang pekerjaan umum, serta penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dengan hadirnya Dinas Lingkungan Hidup ini, perlunya dilakukan pemantauan pada kegiatan yang bersifat keanekaragaman kebutuhan alam, dari mulai sampah, penataan perizinan pembangunan, begitupun pertambangan seperti kapur dan juga pasir. Meskipun perizinan pertambangan ini dari pihak Provinsi Jawa Barat, namun izin lingkungan tetap menjadi utama dari Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk mencegah pertambangan ilegal. Kekayaan hutan di Bandung Barat memiliki luas lahan hutan 130.577 hektar. Dengan begitu, perlunya penanggulangan degradasi hutan yang kesemuanya terkendala oleh 30 jenis tutupan lahan yang mencapai 30% atau sekitar 39.280 hektar. Dengan berjalannya waktu, pertambahan penduduk semakin meningkat, diikuti dengan pembangunan rumah, penggarapan lahan, penebangan pohon di hutan, dan masih banyak tantangan lainnya. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu dengan mengupayakan berkoordinasi kepada berbagai pihak agar tutupan lahan 30% tersebut tetap terjaga dan tidak meluas lagi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Jadi untuk permasalahan lingkungan hidup yang ada di wilayah Bandung Barat, itu ada 3 substansi utama yang menjadi fokus atau titik pantauan permasalahan lingkungan hidup. Jadi yang pertama, kita ada di sini masalah kebersihan yang bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup setelah Dinas Lingkungan Hidup dari kantor menjadi dinas kan gitu. Terus yang kedua, masalah pelayanan tata kelola lingkungan hidup, yaitu biasanya pelayanan untuk masalah perizinan atau kajian lingkungan yang lebih tren orang mengenal analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL. Dan yang ketiga, masalah pengawasan, pemantauan kerusakan lingkungan.
Jadi 3 substansi ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Masuk pada kebutuhan akan kesekretariatan, Dinas Lingkungan Hidup ini juga dipimpin oleh seorang sekretaris dinas dengan tugas pokoknya memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum, dan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan. Itu sebetulnya kan tugas abdi itu adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan, di mana saya itu membawahi 2 kasubag. Yang pertama adalah kasubag program dan keuangan, dan yang kedua adalah kasubag kepegawaian dan umum. Di tugas-tugas abdi itu adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan kedua bidang kasubag tersebut. Dan yang program yang dilaksanakan saja adalah program-program yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Yang kedua adalah masalah peningkatan disiplin aparatur pegawai. Kemudian berkaitan dengan mengkoordinasikan rapat-rapat, makan dan minum. Dan yang paling penting adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dilanjutkan pada bidang kebersihan yang mempunyai program dan kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Ternyata pengelolaan sampah di Bandung Barat tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini terkait populasi masyarakat yang terus bertambah berikut keterbatasan armada dan anggaran yang ada. Sehingga ada fokus kerja yang harus dilaksanakan dengan konsisten di bidang ini, yaitu bidang kebersihan. Kita di tahun 2021 akan mengadakan sekitar 30 dump truck untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah yang setiap harinya baru terangkut sebanyak 150 ton sampah. Menurut kajian di Kabupaten Bandung Barat ini, kajian sampah kita itu jumlahnya 650 ton. Jadi kita masih kekurangan alat angkut. Nah, selain itu kita juga membina lintas komunitas yang peduli dengan kebersihan. Dilanjutkan pada bidang tata kelola lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan TKLH yang mempunyai tugas program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, kemudian program peningkatan pengendalian polusi, serta program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dokumen lingkungan itu tidak hanya menjadi persyaratan perizinan saja, tetapi harus ada implementasi dari apa-apa yang tertuang di dalam dokumen lingkungan, yaitu implementasi dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan. Nah, ini dalam pelaksanaannya masih seringkali dokumen ini bagi para pelaku usaha atau kegiatan hanya dijadikan sebagai syarat normatif saja untuk perizinan, tidak menjadi pedoman yang benar-benar dilaksanakan untuk mengelola dan memantau lingkungannya. Untuk bidang yang terakhir ini, yaitu bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang melakukan tugas pengelolaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, melaksanakan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta program rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam. Ada kegiatan-kegiatan pendampingan kepada desa-desa Provinsi ya. Yang kedua juga kita juga berupaya untuk mengadakan kegiatan penanaman pohon ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita ada yang mungkin sebagian dari biaya kita kalau membutuhkan, atau kita berkoordinasi dengan instansi atau satuan kerja di provinsi untuk mendapatkan pohon untuk dibuat penanaman, dilakukan penanaman di lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang memang harus ditanam. Dan ini pun penanaman juga harus harus berizin kepada satker. Dengan berbagai tugas yang dibebankan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga alam Bandung Barat, ternyata merupakan tugas yang tidak sederhana, butuh kecermatan, butuh kecerdasan, dan juga butuh kesabaran dalam pengelolaannya. Siapa yang akan peduli dengan kebutuhan alam ini? Bersama para kelompok masyarakat dan semua instansi pemerintah maupun swasta. Ini dia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat yang terus melakukan tugas tanpa batas.